Jadi saya ambil judul Demokrasi dalam Cengkraman Oligarki. Ini sebetulnya judul yang pernah jadi topik juga dalam diskusi yang dilakukan oleh Public Virtue Institute, tapi rasanya tetap relevan dalam diskusi kita pada hari ini. Jadi ini tentu saja kita semua tadi juga sudah sempat disampaikan di presentasinya Mbak Dahlia, soal ini salah satu kutipan saja soal siapa sih sebenarnya oligarki itu gitu ya. Pada intinya adalah oligarki adalah kelompok ya atau entitas mungkin ya yang terdiri dari individu atau kelompok tertentu yang yang berpusat pada perlindungan terhadap ketimpangan kekayaan gitu ya, defending concentrated wealth gitu. Concentrated wealth mungkin kalau misalnya kita merujuk ke risetnya Oxfam yang tahun 2020 ya kalau nggak salah, awal tahun atau akhir tahun 2019 itu kan menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi itu sangat nyata. Di Indonesia sendiri slogan soal 99 versus 1% itu juga kan terjadi. Bagaimana kemudian kekayaan yang mungkin salah satunya bisa kita lihat dari penguasaan dari terhadap sumber daya alam itu hanya dimiliki oleh segelintir orang yang kita mungkin bisa sebut sebagai the top 1% itu ya. Jadi kekayaan yang terkonsentrasi hanya pada segelintir orang itulah yang dilindungi, dan dalam konteks itulah oligarki terjadi atau tercipta. Jadi negara itu kemudian ada untuk serving purpose-nya para pemilik kapital. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Semoga saya nggak salah menginterpretasikan sedikit kutipan dari Jeffrey Winters ini ya. Nah, saya mau kasih lihat, ini adalah wajah oligarki itu hadir dalam bentuk spanduk May Day. Jadi di sini kita bisa lihat buruh wajib penuhi hak-hak pengusaha, jangan langgar aturan. Dan ini kalau ini terpotong, tapi mungkin kita bisa sedikit mendapat gambaran. Di sini juga ada logo lembaga negara yang namanya Kepolisian Republik Indonesia, yang kemudian mengeluarkan banner seperti itu. Buruh wajib penuhi hak-hak pengusaha, jangan langgar aturan. Ini kalau nggak salah adalah spanduk yang terpampang begitu di dekat di wilayah pabrik pabrik es krim Ice kalau nggak salah ya. Dan kita mungkin pernah ingat buruh pabrik es krim Ice itu kan pernah menuntut perusahaannya untuk memenuhi hak-hak dasarnya atau hak mereka sebagai pekerja gitu ya, soal upah layak, soal juga waktu istirahat dan jam kerja gitu. Nah, jadi bayangkan ketika instrumen negara kemudian digunakan, yang mana kan instrumen negara ini bergerak juga antara lain karena kita bayar pajak sebagai warga negara gitu ya, tapi ternyata pajak itu dipakai untuk mengintimidasi kita sendiri sebagai warga. Dan meskipun ini kejadiannya terhadap buruh-buruh atau pekerja-pekerja di pabrik ice gitu, tapi ya sebenarnya kan kebanyakan dari kita ini pada dasarnya buruh karena kita tuh nggak pegang kuasa atas modal gitu atau atas kapital. Jadi ya kadang untuk lihat wajah oligarki bisa semudah itu sih, bisa lihat dalam spanduk May Day gitu. Nah, mungkin masuk ke konteks yang mungkin agak lebih serius, tapi ini rasanya juga bukan sesuatu yang baru, terutama di tengah komunitas yang memang punya isu atau punya concern soal kepemiluan gitu ya. Ini saya kutip dari paparannya Mas Donald di International Business Integrity Conference tahun 2018, tapi rasanya ini tentu juga mengutip dari sumber lain, tapi saya mengutipnya dari Mas Donald. Jadi ini gambarannya, ini ada dua warna yang dipakai untuk apa sih itu namanya tanda-tanda panahnya ya, tanda panahnya ada warna merah dan ada warna biru. Nah, kedua warna ini merepresentasikan dua hal yang berbeda, relasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang yang warna merah itu menunjukkan relasi kekuasaannya gitu ya, sedangkan warna biru itu terkait dengan ekonominya atau keuangannya gitu. Nah, jadi ini bisa dilihat, jadi yang pertama tentu partai politik, inilah kenapa tadi poin yang disampaikan atau dipaparkan oleh Mbak Dahlia itu jadi sangat krusial. Kita seolah-olah bahkan setelah reformasi pun ini sudah 23 tahun, seolah-olah nggak ada perubahan yang sangat signifikan, ya karena partai politiknya masih jadi salah satu sumber permasalahan gitu ya. Kenapa kemudian korupsinya sendiri itu juga akhirnya selalu punya
irisan gitu ya dengan sektor ya atau dengan kepentingan politik begitu. Jadi bisa dilihat partai politik tentu dia punya politisi atau kandidat ya, punya apa namanya kader misalnya yang kemudian dia bisa menduduki posisi di birokrasi tertentu. Tentu kita tahu menteri juga banyak yang perwakilan parpol gitu ya, belum lagi nanti anggota DPR atau legislatif yang memang punya kuasa legislasi, tentu saja membentuk kebijakan, membentuk regulasi begitu ya, yang mana dalam banyak kasus itu kemudian memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan posisinya sebagai pihak yang bisa mengeluarkan kebijakan, ya, lisensi, izin, gitu, apa namanya, untuk menguntungkan kroni bisnis, gitu. Nah ini kan sebetulnya sudah bisa dengan mudah kita ikuti alurnya, gitu ya, bahwa karena orang-orang yang dari partai politik ini kemudian punya jabatan, punya kewenangan, yang akhirnya membuka peluang bagi orang tersebut atau individu tersebut untuk mengeluarkan izin, mengeluarkan lisensi, mengeluarkan ya berbagai macam lah analisis apa misalnya yang membuat posisinya dia tentu saja powerful gitu ya, dan itu kan juga salah satu karakteristik dari tindak pidana korupsi. Makanya kalau misalnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dulu itu terminologi korupsi itu nggak dikenal gitu kalau dalam konteks KUHP. Konsepnya ada, tapi dia dikenal sebagai tindak pidana dalam jabatan. Karena karakteristik yang spesifik itulah yang yang dimiliki oleh korupsi gitu ya, atau tindak pidana korupsi. Nah, jadi dari pengeluaran kemampuan atau kewenangan untuk keluarkan lisensi, untuk mengadakan tender misalnya atau pengadaan barang dan jasa, itu kemudian dia bisa punya relasi dengan kroni bisnis gitu ya, yang mana nanti kroni bisnisnya juga ya kasih kickback gitu, in returnnya dia kasih kickback yang bisa diberikan secara langsung ya, ketika suap menyuap itu kan seringkali kasusnya ya antara swasta dengan kepala daerah misalnya atau kepala dinas atau ya pejabat-pejabat publik gitu ya. Meskipun mungkin kalau kepala dinas belum tentu dia punya afiliasi dengan parpol sih, tapi kepala daerah misalnya itu kan seperti itu relasinya. Dan bisa juga tentu saja mereka akan tetap maintain relasinya dengan partai politik gitu ya. Jadi ini yang tadi juga disebut sama Mbak Dahlia sebagai lingkaran setan gitu. Pendanaan partai politik. Jadi partai politik running antara lain juga karena ada praktik-praktik seperti ini gitu. Jadi mereka menggunakan kaki tangan kader-kadernya kah, politisi, kandidat dan lain sebagainya untuk cari uang, juga untuk memutar mesin partai gitu agar mereka bisa tetap ada gitu ya, atau membiayai segala kepentingan partai gitu. Sehingga relasi dengan kroni bisnis gitu itu harus tetap dijaga, karena asumsinya kalau nggak ada kroni bisnis ini roda dari partai politik itu sendiri untuk kegiatan dan lain sebagainya itu bisa mandek gitu ya. Makanya salah satu hal yang juga pernah didorong oleh teman-teman pegiat isu kepemiluan, salah satunya juga ICW, itu adalah memperbesar peran negara ya dalam berkontribusi untuk membiayai parpol, sehingga asumsinya itu bisa mengikis pelan-pelan ketergantungan partai politik dengan kroni bisnis gitu. Nah, ini ada beberapa kajian yang sebenarnya pernah dilakukan oleh ICW untuk menguji kesaling terkaitan antara kuasa kapital gitu ya dengan penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini pilkada. Kalau dari sisi waktu memang ini sudah agak outdate, udah agak ketinggalan gitu ya, karena ini data yang dihimpun di tahun 2010. Tapi sebagai gambaran awal, rasanya ini masih bisa dijadikan ya background gitu ya, bisa jadi perubahannya tidak terlalu signifikan, mungkin berubah dari sisi kuantitas tapi polanya bisa jadi serupa gitu ya. Nah, jadi ini riset yang di tahun 2013 sudah pernah diterbitkan ICW, teman-teman bisa akses di websitenya ICW. Ini menunjukkan, jadi ini ada dua grafik sebetulnya
di tempat yang sama di Kabupaten Ketapang untuk rentang waktu yang juga sama. Yang berbeda itu hanya jenis izinnya ya. Jadi yang grafik 2 ini adalah IUP eksplorasi tambang yang dikeluarkan hingga Mei 2010. Sedangkan yang di grafik 3 ini IUP operasi produksi tambang gitu ya, di tahun 2010 juga. Nah, apa yang mau diuji dari grafik ini atau dari data yang dikumpulkan lewat kajian ini adalah soal kecenderungan izin IUP itu keluar lebih banyak mendekati waktu pilkada. Jadi ini tahun 2010 memang waktu itu kalau nggak salah ada ada kesulitan juga bagi tim peneliti untuk mendapatkan data terbaru sampai yang tahun 2013. Jadi meskipun kajian ini dikeluarkan tahun 2013 karena asumsinya waktu itu kan juga mau masuk masa pilkada gitu ya di tahun 2014 dan juga pemilu, tapi datanya kurang. Tapi ini sedikit banyak menggambarkan bahwa hipotesis yang mau dibangun adalah izin usaha itu ya IUP itu bisa meningkat menuju masa pilkada, terutama bagi kepala-kepala daerah yang mencalonkan diri kembali, begitu. Itu hipotesis yang mau dibangun dari kajian ini. Lebih lengkapnya teman-teman bisa akses dan download juga kajiannya, gitu ya. Dan ini ada terlihat semacam korelasinya, gitu ya. Di tahun 2008, 2009, kemudian 2010. Seingat saya tahun 2011 kalau nggak salah sempat ada pilkada juga. Jadi ini ada peningkatan gitu ya setiap tahun, meskipun kalau yang di grafik 3 ini nggak terlalu signifikan gitu ya peningkatan jumlah IUP yang dikeluarkannya. Gitu. Lalu ini juga kajian lain yang rasanya nanti Bang Merah pasti bisa cerita jauh-jauh lebih banyak gitu ya, karena ini juga kajian yang dikerjakan secara kolektif antara Greenpeace, Jatam, ICW dan juga Auriga di tahun 2019, judulnya Corruption. Jadi membongkar jaringan gitu ya, membongkar jaringan elit politik dalam pusaran bisnis batubara. Nah ini keempat orang ini sudah ya tiga ini sudah diputus lah ya. Sofyan Basir dilepas di tingkat Mahkamah Agung dan ya sampai sekarang tidak bisa lagi dilanjutkan kasusnya. Tapi keempat orang ini adalah 4 orang yang saling terlibat dalam satu kasus korupsi di sektor pertambangan batubara yang mungkin kita kenal dengan kasus korupsi PLTU Riau I gitu ya. Jadi di kajian ini dijelaskan dengan sangat gamblang bagaimana relasi antar pihak gitu ya, antar aktor dan keuntungan macam apa yang akhirnya yang diduga diperoleh oleh partai, dalam hal ini Partai Golkar gitu ya. Dan itu lagi-lagi ini hanya sedikit gambaran saja, teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa membaca dengan lebih lengkap tentu saja. Ini tersedia bisa diunduh gratis juga di website Jatam. Gitu. Nah ini saya kutip kembali dari presentasinya Mas Donald. Jadi selain tadi ada satu contoh kasus yang kajiannya dibuat sangat mendalam dalam corruption. Ini adalah beberapa gambaran soal lingkaran setan pembiayaan partai politik. Di sini bisa sambil dibaca sendiri juga soal ini Maulana Saragih tadi ya yang di kasusnya PLTU Riau I. Dia kan anggota DPR yang kemudian berasal dari Partai Golkar, dan kasus korupsi yang melibatkan dirinya itu ya salah satunya juga untuk kepentingan partai politiknya sendiri gitu ya. Lalu juga kasusnya Zumi Zola gitu yang yang meminta jatah proyek sebesar 100 miliar di Provinsi Jambi gitu ya. Itu juga sedikit banyak untuk mendukung perputaran roda parpolnya gitu. Atau ya misalnya Nazarudin. Ini juga ketika dia menjabat sebagai bendahara di Badan Banggar gitu ya. Dia bendahara Partai Demokrat yang kemudian dia punya jabatan di Banggar DPR. Itu juga kan banyak proyek-proyek yang mulai dari perencanaan anggarannya saja itu sudah dikapling-kapling gitu oleh Nazarudin, yang tujuan akhirnya memang untuk
menebalkan dompetnya Partai Demokrat ketika itu gitu ya. Dan ini ya misal kasusnya Setia Novanto juga seperti itu dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa cuplikan kasus yang memberikan gambaran soal relasi antara partai politik, pendanaan partai politik dengan kebiasaan ya tadi mungkin istilahnya ada pork barrel gitu ya, atau misalnya ijon politik dan lain sebagainya, sehingga partai politik dengan berbagai macam privilege yang memang dimiliki gitu ya, dan juga basis masanya misalnya meskipun mungkin bukan basis massa organik, tapi mereka punya kemewahan-kemewahan yang pada akhirnya membuka peluang pihak-pihak yang berkepentingan itu untuk mendekati mereka dan memberikan bantuan ya, dalam antara lain juga dalam bentuk keuangan gitu ya tidak terkecuali pihak swasta misalnya atau penguasa yang memiliki kapital. Dan ya bukannya jadi tidak mengagetkan ketika kebijakan yang dihasilkan itu atau regulasi yang dihasilkan itu sangat bernuansa kepentingan dari pemilik kapital. Mbak Lola bisa dipercepat ya? Ya, kasih. Oke, Mbak Titi. Ya, aku minta waktu mungkin sekitar 4 menit lagi. Ini sedikit gambaran, jadi terkait dengan kenapa kemudian KPK hari-hari ini akhirnya dilemahkan gitu ya. Ini timelinenya rasanya kita semua bisa ya sambil membaca dan juga mengingat kembali. Jadi yang pertama kali memang untuk menguatkan konsolidasi oligarki ya tentu salah satunya dengan melemahkan KPK gitu ya. Dimulai dari komisioner yang baru, 5 komisioner yang baru itu yang dipilih September ini bukan 2010 ya, ini 2019. Kemudian ada ya reformasi di korupsi, gerakan reformasi di korupsi, kemudian revisi undang-undang KPK disahkan. Lalu setelah revisi undang-undang KPK itu disahkan, berbagai macam regulasi yang amburadul yang selama ini selalu ditolak gitu ya, banyak ditolak oleh masyarakat sipil itu pelan-pelan kan masuk gitu ya. Ada ya revisi undang-undang Minerba, kemudian ada Omnibus Law, terakhir juga ada revisi undang-undang MK gitu yang perlahan-lahan kemudian menjaga atau menguatkan bahkan status quo dari penguasa gitu ya, yang pada akhirnya ya yang kita alami sekarang itu dari sisi masyarakat sipil kita justru mengalami apa yang disebut dengan shrinking civic space gitu. Jadi pelemahan KPK itu hanya salah satu gejala saja dari masalah yang sebetulnya bisa jadi jauh lebih besar gitu ya, yaitu soal pemberangusan atau represi negara terhadap warga sipil. Kenapa kemudian banyak yang berkepentingan untuk melemahkan KPK? Ya ini sedikit gambaran soal latar belakang aktor yang ditindak oleh KPK atau yang kasusnya ditangani KPK. Yang pertama ada pihak swasta tentu saja, lalu yang kedua ada DPR, baru ASN, lalu kepala daerah, BUMN atau BUMD, dan beberapa jenis atau latar belakang profesi lainnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ya wajar kalau misalnya KPK lah yang pertama kali disasar oleh para oligark gitu ya untuk dilemahkan. Karena memang KPK meskipun mungkin tidak serta-merta meruntuhkan oligarki itu, dia mengganggu bisnis proses yang mereka lakukan seperti biasa gitu ya di hari-hari biasa. Nah, ini sudah mau masuk ke bagian akhir, ini sudah bagian akhir sebetulnya. Jadi ini sebenarnya semacam refleksi ya, refleksi kritis untuk ya diri sendiri kurang lebih. Jadi ini beberapa hal yang kemudian membuat kenapa sih kok yang konsolidasi malah oligarki dan bukannya masyarakat sipil gitu, atau konsolidasi demokrasi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah konsolidasi oligarki. Ini beberapa poin yang sebagian besarnya saya kutip dari tulisannya Mas Mugis, judulnya Aktivisme Borjuis, Mengapa Kelas Menengah Reformis Gagal Mempertahankan Demokrasi. Ini tulisan yang menyentil sekali karena semacam dipertemukan dengan wajah gitu ya, wajah sendiri yang ternyata kok nggak bagus-bagus amat, ternyata banyak buruknya juga gitu ya. Kita perlu mungkin sebagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, ya pada intinya warga sipil secara umum, kita harus berkaca kembali dan refleksikan kembali apa yang salah gitu ya. Kenapa kemudian kita tidak pernah mencapai perubahan yang sifatnya radikal atau substansial. Ya ini adalah beberapa contoh atau poin yang disampaikan oleh Mas Mugis dalam tulisannya. Gitu, yang menurut saya ini perlu sekali untuk dipertimbangkan dan kita bahas, dan bahkan mungkin berangkat dari sini kita harus rancang lagi strategi apa yang kemudian bisa kita tempuh
untuk mengubah secara drastis kondisi yang terjadi sekarang. Itu saja dari saya. Terima kasih